Jamul Awam, kata Imam Al-Ghazali di sini beliau menyebutkan orang yang mengatakan Allah punya tangan, mengatakan Allah punya wajah, mengatakan Allah punya kaki, maka sesungguhnya dia gak menyembah Allah, namun dia menyembah berhala, kata beliau. Kenapa kok menyembah berhala? Karena berhala punya wajah, berhala punya tangan, berhala punya kaki. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Kelak di akhirat Allah duduk nongkrong dengan Nabi Muhammad sebagai tafsir dari hadis daripada doa maqamah mahmuda. Pada dasarnya mereka itu menyembah berhala, kata Imam Al-Ghazali, disebutkan di dalam Iljamul Awam. Wa man abadal asnam, dan orang yang menyembah berhala faqad kafaro, kata Imam Al-Ghazali. Gitu Pak, makanya kita harus tegas di dalam masalah akidah gitu loh. Baik. Awaludini bima rifatullah. Awalnya Ewa. agama itu mengenal Allah ya. Itu bukan hadis loh. Ya, itu kalimat daripada ahli-ahli tasawuf. Awaludini bima rifatullah. Betul memang. Bagaimana baginda Nabi mengenalkan Allah di kota Mekah ini selama 13 tahun. Baru ada perintah sholat. Gitu kan? Gitu. Terus ada di dalam hadis qudsi bahwa kata Allah, barang siapa dia mengetahui dirinya, maka dia akan tahu kepada aku. Dan sungguh kata Allah, manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Gitu kan? Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Gitu kan? Oh ya. Nah, terus lantas ketika memang Allah itu mensifati dirinya bahwa Allah itu maha melihat. Allah punya mata nggak? Enggak. Hah? Enggak. Loh, ketawa. Emang Allah punya mata, Pak? Baik. Terus saya akan bertanya dulu. Allah itu Iya. maha mendengar. Allah Allah itu Maha maha mendengar. mendengar. Sebentar, Allah itu maha mendengar. Punya telinga nggak? Enggak punya. Iya. Nah, sekarang saya bertanya, apakah pendengaran itu harus dengan telinga? Iya. Saya tanya Apa? Pak Mangun, apakah pendengaran harus dengan telinga? Apakah melihat harus dengan mata? Monggo dijawab. Oh gitu. Coba Loh. Anda merem, terus Anda berjalan. Gimana? Saya tanya, apakah dengerin dulu Pak Mangun? Apakah dengerin? Apakah gini, misalnya kita itu nanti akan diberikan kenikmatan yang besar di akhirat yang berupa melihat Allah kan gitu. Nah, Iya, pertanyaannya, ya oke. Pertanyaannya, apakah melihat itu harus dengan mata kita dan mendengar harus dengan telinga? Monggo dijawab. Oh iya, karena itu dijelaskan dalam hadis. Kita itu melihat Di Allah mana? itu- Di mana? Ayo, di mana hadisnya? Mana hadisnya? Hadisnya di mana, Pak? Ya, sebentar. Berhenti dulu di situ, Pak. Hadisnya dulu di mana? Saya akan jelaskan dulu. Ya. Nah, Allah sebentar itu berhenti dulu mensifati hadisnya di dirinya mana, Pak? dengan Kalau maha bilang ada hadisnya, Allah itu kalau bilang ada mensifati hadisnya dirinya sebutkan dulu hadisnya, Pak. mendengar. Gitu kan? Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Gitu. Ketika Ya. Allah mensifati dirinya maha melihat, apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan manusia? Beda. Beda. Benar kan? Apakah sama Beda. pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Beda. Ya udah, itu jawabannya. Dan ketika memang saya bertanya, Iya, apakah dan Allah coba punya enggak. mata? Siapa yang mengatakan bahwasanya kelak kita akan melihat Allah dengan mata? Coba siapa yang mengatakan? Mana hadisnya? Ya Allah. Saya tunggu Pak, saya tunggu sampai ulang tahun Pak. Saya baru ulang tahun kemarin, saya tunggu ulang tahun mendatang. Hadis yang mengatakan Allah, kita nanti melihat Allah dengan mata kita. Saya tunggu sampai ulang tahun depan Pak. Baik, saya akan ceritakan sebuah hadis. Ketika baginda Ya, Nabi monggo. Muhammad SAW pergi Isra Mi'raj, lalu dia turun kembali, lalu Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah dengan mata kepalamu, atau artinya dengan matamu, dengan dohiriyahmu, gitu kan? Itu ada riwayatnya di dalam Bukhari Muslim. Silakan buka saja. Gimana? Gitu. Coba Apa baca yang- riwayatnya. sebentar. Pak, sampean jangan ngarang. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan untuk ketemu Allah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk mendapatkan risalah yang berupa sholat. Cari di Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk bertemu Allah. Saya tunggu sampai kiamat.
Sebentar, saya belum Mana selesai. ini Pak? Ini Coba Siti yang Aisyah di bertanya. Bukhari. Siti Nah, Aisyah Bukhari itu ini lafadznya. bertanya. Sebentar Bos. Pak. Sebentar, saya mau tanya begini. Kan antum bilang Siti Aisyah itu menanyakan Nabi, betul nggak lihat dengan zohirmu, dengan mata kepalamu? Coba mana lafadznya yang dengan mata kepalamu itu dalam bab apa? Lafadznya bagaimana? Ya, saya nggak Dalam Bukhari hafal saja, kalau tidak usah, hafal. tidak usah banyak-banyak, biar saya buka langsung kalau di dalam Bukhari. Iya, iya. Jadi saya jelaskan aja sedikit aja. Enggak, lafadznya Dijawab dulu, Ya kan oleh tidak nggak usah Allah. bisa dijelasin Pak. lebih Kita banyak. harus melihat Lafadznya dulu. kualitas hadisnya dulu Pak. Sudah kasihan Are, kasihan. Kualitas seseorang kita tahu. Bagaimana kata-kata Nabi, bagaimana aku bisa melihat Allah sementara Allah itu cahaya di atas cahaya. Gitu kan? Seperti layaknya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk melihat wujudnya. Ya. Apa jawaban Allah? Hei Musa, seandainya kamu mampu melihatku, gitu kan? Lihatlah gunung Sinai. Gitu kan? Ketika memang Nabi Musa, apakah Nabi Musa pada saat itu melihat gunung Sinai atau memandang cahaya Allah itu dengan mata atau dengan bibir? Nah, gini Pak, bukan masalah melihat dengan mata atau melihat dengan bibir. Pertanyaan saya itu, apakah kemudian kelak ketika seseorang melihat Allah harus wajib dengan mata? Dalam artian gini Pak, makanya oleh para ulama diantaranya Al-Imam Al-Baqilani, ulama abad keempat, beliau menjelaskan bagaimana sih kelak ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau di dalam kitab Al-Insaf fima yajibu al-jahlu bihi fima yajibu al-jahlu bihi fima yajibu al-ilmu bihi wa la yajuzu al-jahlu bihi. Beliau menjelaskan di dalam kitab itu, kelak kita ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, betul ada dua pendapat. Ada yang pakai ainul basor, ada yang pakai ainul basiro, pakai mata hati, pakai mata ini. Cuma masalahnya gini Pak, apakah kelak Allah akan memberikan mata ini sebagaimana kita melihat jisim sekarang? Allah itu yang berkuasa untuk memberikan sebuah pandangan kepada manusia. Iya, kita sekarang diberikan pandangan untuk melihat jisim, maka kelak ketika di akhirat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat zat Allah, yang mana pandangan itu bukan untuk melihat pandangan sebuah jisim gitu loh. Jadi pandangan ini Allah yang memberikan kekuatan. Kekuatan kita pada sekarang ini oleh Allah diberikan pandangan hanya bisa melihat jisim, dan kelak di akhirat kita dinaikkan level tuh oleh Allah. Kita akan melihat kepada sesuatu yang itu bukan jisim gitu. Jadi kalau melihatnya memang ada yang mengatakan pakai mata, ada yang pakai mata hati, ainul basiroh gitu. Makanya gak selamanya kemudian ketika kita melihat Allah, semisal Nabi Musa melihat Allah atau Nabi Muhammad melihat Allah, kemudian melihat Allah dalam bentuk rupa, melihat Allah dalam bentuk jisim, salah. Makanya sampai Imam Syafi'i itu menegaskan hal itu. Para ulama salaf sejak dahulu menegaskan hal itu. Barang siapa yang mengatakan Allah ada di atas, mangkola annallaha fis sama' faqad kafaro. Kafir hukumnya. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana seharusnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Istiwa di atas arsy, istiwa di atas arsy. Pahami ya, pahami. Jadi ketika memang Allah mensifati dirinya seperti itu, kita ini cukup mengimani. Sebab akal ini itu terbatas. Tapi kalau kolbu iman, gitu kan, iman itu tidak terbatas. Hukum itu harus masuk akal, gitu. Tapi akal dibatasi oleh hukum. Tetapi kalau kolbu, keyakinan itu bisa masuk segala macam, masuk dalam keyakinan. Gitu. Makanya ketika memang bertanya demikian, saya kasih contoh aja. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah. Allah butuh nggak terhadap ibadah makhluknya? Enggak butuh. Iya. Tapi kenapa Allah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Melainkan untuk beribadah kepadaku. Secara konteks kecil itu, secara sepintas seolah-olah Allah itu butuh terhadap makhluk itu, butuh terhadap ibadah makhluk. Terus Jadi ketika Allah mensifati dirinya dia istiwa di atas ars,
bukan berarti dia butuh terhadap aras. Nah, Bukan betul. pula dia tidak sanggup. Gitu Betul. kan? Iya. Menciptakan sesuatu yang jauh lebih istimewa lagi, gitu kan? Mensifati dirinya seperti apa? Itu cukup kita imani, sudah. Iya. Allah Nah, mensifati harus dirinya seperti ini. Allah seperti ini. Allah Maha melihat, imani. Allah Maha mendengar, imani. Allah itu nah, dekat dengan kita, masalahnya, imani. Pak, Bukan kita berarti, kita bukan berarti Allah itu bersama-sama kita, bukan. Ketika Allah nah, mensifati dirinya bahwa Allah itu dekat dengan kita, bukan berarti Allah itu bersama-sama kita, bukan. Tapi Allah itu maha mengetahui segala tindak tanduk yang dilakukan oleh kita. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menggerakkannya. Ketika kamu bisa berbicara seperti itu kepada saya, Allah yang menggerakkan kamu. Bukan diri kamu sendiri, bukan. betul, Ada betul, kekuatan Pak, yang betul. Allah berikan, ada kekuatan yang Allah berikan pada diri kita. Gitu. Enggak, kadang saya tuh bingung, Pak, sama Gitu. sampean itu. Tadi bilang Allah itu ada tanpa tempat. Intinya imani Allah itu istawa alal arsy. Tapi kemudian kadang-kala agak melenceng bilang melihat Allah kayak gitu ditulisin di gunung gitu. Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad ke atas untuk melihat Allah. Itu kayak apa ya? Kok rancu gitu loh. Awalnya bilang Allah istawa alal arsy, cukup kita imani, kemudian di pembahasan yang lain, Bapak mengatakan Allah dilihat oleh Nabi Muhammad di atas, sehingga menunjukkan Allah di atas. Jadi saya bingung gitu loh. Sampean itu gimana maksudnya sampean? Baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj kemana? Nah, Isra Mi'raj ke kemana? ke langit. Sidratul Langit. Muntaha. Terus dari langit ketujuh kemana? Sidratul Sidratul Muntaha. Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha. Oke. iya, terus dari Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha itu udah ujung, Pak. Enggak, Udah, intinya gini, Pak. saya Yang mau tanya sama mengatakan antum. enggak. Saya mau tanya sama antum. Kalimat siapa? Kalimat siapa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kalimat siapa itu? Kalimat siapa yang kita baca at-tahiyatul itu? Kalimat siapa? Iya, firman Itu Allah kepada kalimat Nabi baginda siapa? Nabi Muhammad SAW untuk Allah. Nah, Makanya dijawab oleh Allah. at-tahiyatul. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi. Assalamualaikum wa ala Enggak ada ibadillah hadisnya, Pak. Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya itu, Pak. Akal-akalan, Pak. Mana hadisnya itu, Pak? Buka sendiri ya, buka sendiri di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Cari sendiri, gitu aja udah. Apa yang Gimana kalau saya harus caranya, menjelaskan Pak? sampai sudah. Cari Suruh saja. hataman gitu maksudnya sampean. Cari saja Nah, sama begini, Pak. antum. Begini, gitu Pak, kan. yang lucu Nih. itu sebentar, Pak Mangun Jaya, lucu itu antum kan mendakwa tentang satu penjelasan itu. Ketika kita tanyai dalilnya mana, kok antum suruh kita yang cari? Antum yang bawa penjelasan, tapi dalilnya kok suruh kita yang cari begitu? Ya udahlah. Tak seharusnya kan antum membawa penjelasan, antum bawakan juga dalilnya Kita begitu. membaca Al-Fatihah, Allah itu menjawab. Kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab. Yang antum bawa ini kan Anda kalam-kalam gak usah sufi kan? ngarang-ngarang, Pak. Nah, ini nih. Nah, ini makanya coba dilihat di dalam kitab Sahih Muslim, hadis qudsi. Di mana? Di Jadi mana? kalau seorang hamba Sahih Muslim di menghadapkan mana? dirinya kepada Allah di dalam sholat, lalu dia membaca Al-Fatihah ya. Muslim bukan sohibul Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, segala puji milik Allah. Apa yang dijawab oleh Iya, Allah? Pak. Kita Iya, cari udah, hadisnya, kita kaji bersama. Kita kan mau belajar nih. Kita kaji bersama. Ibaratnya itu gimana maksudnya biar kita bisa mengaji gitu loh. Ya, buka aja, coba buka. Aduh, astagfirullahaladzim. Nanti Udah, aja Ustaz kalau Hilman. Lanjut antum Ustaz. Lanjut antum Ustaz. kalau udah ini nanti dicari sendiri ya. Repot, Yai. Kalau ada nanti kasih tahu. Ya, Tulis nih makasih, nomornya nih, Pak nomor saya. Mangun. biar kita bisa saling tukar pikiran, tukar ilmu, Nah, gitu. begini, Jadi Pak Mangun. cari Kan nanti antum kalau udah tadi- ketemu nanti sampaikan kepada saya. Nah, Udah Pak, begini, Pak Mangun host. Monggo host. Nah, begini Pak Mangun, saya itu cuma mau Antum tekankan gedein satu host, hal. antum gedein atau Ustaz monggo celuk gitu. Ini saja beliau saja, jangan saya. Cuman ini yang ingin saya sampaikan ke ke Pak Mangun.
Si antum tadi yang mendakwahkan, membawa sebuah penjelasan. Kemudian kok dalil yang antum sampaikan, antum suruh kami yang cari. Itu itu gimana begitu? Konsepnya gimana gitu loh. Paham nggih? Halo Pak Mangun. Pak Mangun bisa Mangun. bisa on cam kakak. Pak Mangun. Anu, siapa Gus Andi naik ke atas Gus? Perpus TikTok itu loh Gus Andi, Gus Hilman. Perpus TikTok. Nggih. Itu masih dari tadi nunggu Nggak bisa beliau on cam sebenarnya. ya, nggak bisa on cam baru masalahnya ininya, nggak nyampe 300 kalau nggak salah, baru 100 Oh. berapa Iya. gitu. Iya, iya, ini kita mau Jakarta aja, mau Jakarta, ha? Siap. Gitu. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat itu tidak harus didapatkan di pondok-pondok pesantren. Jadi ketika pun kita berbicara di dalam formal seperti ini, banyak saudara juga banyak faedah dan banyak ilmu. Maka tadi itu yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz Hilman, gitu kan. Ah, Gitu. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat dengarkan apa yang memang disampaikan. Jika memang yang disampaikan suatu kebenaran, ya ambil. Jika memang itu tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman kita, ya tinggalkan. iya Bang, Ya sudah kita sudah, bikin, kita selesai. tidak lihat Sultan Mataram, Kalau kita tidak juga lihat Allah Abdul, tapi jaga, kita komen. supaya memang Pak kita Mangun tidak Jaya. timbul perasaan bahwa memang benci, merasa diri paling baik, merasa diri paling berilmu, merasa diri Iya, bahwa kita Pak ini paling Mangun bisa Jaya. membaca kitab Makanya ini, sebelum segala antum macam. panjang lebar ke sana, Bahaya. Pak, Ilmu Pak Mangun itu Jaya, bisa Pak Mangun Jaya, mendatangkan Pak. kita kepada Allah, juga bisa menghalangi kita kepada Allah. Sebentar Pak, dari awal kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. Ini pengen saya sampaikan ke Pak Mangun Jaya. Dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya tidak komentari personal orangnya, tidak mengomentari personal ABS atau personal Sultan Mataram dan lain-lain. Yang kami komentari itu apa yang mereka sampaikan. Apakah bertentangan dengan nasihat yang antum sampaikan tadi? Kan tidak. Ya. Karena memang ini udah malam, udah jam 10. Saya pamit ya. Para J. yai, para ustadz. J. Jadi kalau ada saya mau sesuatu hal yang saya bertanya. sampaikan tidak berkenan dalam kolbu, semoga bisa saling memaafkan dan semoga kita Saya mau sama-sama. bertanya. Sebab Kolbu itu ujung-ujungnya apa ya? adalah husnul khotimah. Berhati-hatilah dengan